Selamat pagi sahabat Mido, kembali lagi bersama saya Irna di acara Bintang Bincang Imigrasi Tangerang. Sahabat Mido, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber kita Bapak Arif Yudhistira atau yang akrab disapa dengan Bapak Yudis. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Ya. Nah, sahabat Mido, aku mau kasih clue. Pembicaraan kita pada saat ini adalah salah satu inovasi yang baru diluncurkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang. Nah, buat sahabat Mido nih, siap-siap ya yang mau ada pertanyaan. Nanti pada saat akhir segmen, kita akan pilih 3 pertanyaan dan 3 pertanyaan itu akan mendapatkan giveaway berupa merchandise dari Kantor Imigrasi Tangerang. Nah, buat sahabat Mido yang sudah menebak-nebak, kita akan membahas soal SIPOA atau Sistem Pengaduan Orang Asing. Yuk, langsung aja kita tanyakan. Pak, apa sih SIPOA itu, Pak? Ya, SIPOA, kita meluncurkan inovasi SIPOA itu adalah sebuah aplikasi ya buat masyarakat dalam rangka pengaduan orang asing. Jadi SIPOA ini singkatannya Sistem Pengaduan Orang Asing. Oh. Ya, merupakan suatu aplikasi yang kita rancang yang berlaku 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu untuk menerima pengaduan orang asing di wilayah Tangerang Raya. Untuk wilayah Tangerang Raya berarti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, sama Tangerang Selatan ya Pak ya. Betul. Nah, kalau cara kerja SIPOA ini bagaimana ya Pak untuk menerima pengaduannya itu? Cara kerja ini kan SIPOA ini berbentuk aplikasi yang bisa diunduh oleh masyarakat. Masyarakat bisa masuk mengunjungi tangerang.imigrasi.go.id/SIPOA. Atau kita permudah lagi dengan adanya QR code di situ. Okay. Aplikasi ini kita sudah sebar, kemarin kita sudah launching, kita sebar untuk penyebaran QR code-nya sendiri agar masyarakat mudah untuk menggunakan. Nah, sekarang kan semuanya itu kan berbasis aplikasi. Hampir semua masyarakat di Indonesia, apalagi di kota besar ya? Betul, di kota besar itu menggunakan HP sudah. Nah, kita juga berusaha merespon masyarakat pengguna HP ini dengan meluncurkan aplikasi QR code ini, SIPOA. Jadi masyarakat bisa dengan mudah untuk melaporkan pengaduan dari keberadaan orang asing, kegiatan orang asing yang sekiranya mengganggu atau ditengarai ada pelanggaran keimigrasiannya di situ. Jadi dengan QR code ini bisa di tap langsung, di capture gitu, dan dia langsung masuk ke sistem kita. Jadi modalnya tuh hanya butuh ponsel dan internet aja ya Pak? Betul. Pengaduan bisa langsung diterima oleh Kantor Imigrasi Tangerang. Nah, kalau misalnya cara kerjanya ini Pak, apakah nanti pemohon tuh bisa mengecek gitu, laporan saya tuh udah diterima belum ya? Ya, bisa saya jelaskan di sini alurnya itu begitu dia scan untuk QR code-nya tadi di tap melalui HP, karena HP bisa dibawa kemana saja gitu kan, dan aplikasi juga bisa ditanam dia HP-nya masing-masing gitu. Ya. Jadi begitu ada pelanggaran keimigrasian, mungkin masyarakat bisa langsung melaporkan gitu. Jadi di sini juga tidak menggunakan WhatsApp, tapi ada aplikasi tersendiri yang kita bangun untuk melakukan percakapan dengan masyarakat ini dalam rangka pengaduan tadi. Jadi di situ ada masyarakat setelah mengirimkan nomor WA-nya itu akan menerima kode OTP. Jadi tidak sembarangan, betul. Berarti secure banget ya, aman banget Pak ya ini ya Pak ya? Ya, di sini kita bikin seaman mungkin karena kita juga berusaha untuk melindungi si pelapor juga ya. Nah, jadi setelah menerima OTP, nanti baru masuk ke pengaduan apa nih yang mau diberitakan laporkan oleh masyarakat. Nah, dari situ kita bisa melakukan percakapan, tetapi tidak melalui WhatsApp, tetapi dengan aplikasi tersendiri yang secure tadi. Gitu. Nah, nanti kan pemohon memberikan notifikasi ini Pak, terus diterima oleh petugas. Itu berarti bisa kapan aja ya? Berarti ini merupakan bentuk kehadiran imigrasi di tengah-tengah masyarakat kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkannya ya? Betul. Selain berbentuk aplikasi ini, pengaduan kan juga bisa datang langsung ke kita ya. Kita tetap
di kantor imigrasi Tangerang ini tetap melakukan menerima pengaduan secara walk-in, dalam arti masyarakat sekitar Tangerang itu masih bisa melakukan pengaduan di kantor imigrasi. Tetap lebih kita mudahkan lagi di masa pandemik ini kan masyarakat susah. Masyarakat takut untuk pergi-pergi gitu. Jangan kan pergi, kita beli sayur aja susah kan gitu. Kita juga was-was. Nah, kita luncurkan aplikasi ini supaya masyarakat juga mudah untuk pelaporan orang asing. Karena orang asing pun ya untuk masa pandemik ini ya jarang keluar juga, jarang menampakkan diri gitu. Mobilitasnya terbatas Mobilitasnya ya, Pak? terbatas, makanya dengan aplikasi ini kita berusaha menjawab tantangan di masa pandemik. Wow, luar biasa sekali nih. Untuk sahabat Mido, jangan ragu bila memang menemukan ada pelanggaran keimigrasian atau ingin melaporkan segala tindak pelanggaran keimigrasian, bisa langsung memanfaatkan aplikasi SIPOA ini, karena petugas akan langsung meresponnya. Nah, Pak, kemarin selain SIPOA, ini ada peluncuran ruang pelayanan keimigrasian terpadu. Mohon izin Pak, boleh diceritakan tentang ruang keimigrasian ini, fungsinya untuk apa ya Pak? Ruang keimigrasian tadi merupakan tempat dari teman-teman untuk merespon SIPOA tadi, pengaduan tadi. Jadi ruangan ini juga sifatnya 24 jam kita hadir untuk masyarakat. Dengan berbasis aplikasi tadi, kita mencoba menjawab tantangan di masa pandemik. Jadi setiap pengaduan yang masuk, kita berusaha respon real time. Kita juga punya tim yang kita bagi berdasarkan shift-nya, jadi ada piketnya ya, Pak, ada piketnya juga. Jadi tim kita juga berusaha, kalaupun ada pelaporan, tentunya pelaporan juga kita telaah terlebih dahulu ya. Dalam arti tidak semua pelaporan yang sifatnya gimana terus kita tindak lanjuti langsung, karena kan kita ada jarak dan ada waktu juga. Mungkin pelaporan itu datang di jam 1 malam atau jam 2 malam, kita kan perlu telaah juga gitu. Ini laporan seperti apa, kalaupun sifatnya urgent, kita turun pasti ke masyarakat. Oke. Nah Pak, kalau misalnya melaporkan melalui, kan tadi ada boleh SIPOA, boleh datang langsung, itu apakah dua-duanya akan ditindaklanjuti hari itu juga, atau nanti bisa di follow up lagi gitu Pak? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, memang setiap laporan itu kita telaah dulu ya. Kita ada tim, nanti kita mapping ini di daerah mana, pelaporannya itu seperti apa. Dari segi keamanan perlu nggak kita koordinasi dengan stakeholder, dalam arti ini mungkin security tempat pelaporan terjadi, ataupun dari polsek atau keamanan setempat. Ini kan sebagai bentuk dari keamanan kita kan memberikan rasa aman bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA yang ada di Tangerang Raya. Oke, nah Pak, kalau pada saat pengawasan itu yang diperiksa oleh petugas apa sih Pak? Ya, pada saat kita datang ke lokasi tersebut, kita pasti yang pertama kali kita tanyakan itu pasti dokumen keimigrasian, dalam hal ini paspor ya. Paspor mereka ada atau enggak? Ada, kita cek lagi penggunaan paspornya ini, visanya dia dalam bentuk apa, dalam dia berkegiatan atau dia keberadaannya di situ itu bekerja kah, atau sponsor istri kah, atau kunjungan wisata, atau seperti apa, itu kita cek juga. Dan kemudian kita mengarah ke tempat dia tinggal situ, umpamanya sebuah apartemen itu kemungkinan mereka istirahat di situ punya penjamin nggak, seperti itu. Jadi yang kita cek pertama itu adalah dokumen, ada nggak. Kalaupun nggak ada, kita akan cari tahu kemana dokumennya di WNA ini. Kalau dia nggak bawa pada saat itu akan dibantu untuk cari ya Pak ya? Betul ya, kan nggak mungkin juga warga negara asing datang ke Indonesia ini nggak ada dokumen kan, seperti itu kan. Kalaupun nggak ada, umpamanya hilang ataupun dipegang oleh agent atau travel perjalanan, dan itu nanti kita bantu cari ya, kita bantu untuk menghubungi travel agentnya ini dalam rangka kita cek keberadaan dan kegiatan
dan penggunaan visa apa dari yang bersangkutan. Oh, jadi harus sesuai ya Pak izin Harus tinggalnya dengan sesuai, kegiatan WNA tersebut di Indonesia. Iya. Nah, ini mungkin bisa flashback dikit ya Pak. Kemarin Iya. kan sempat ada press conference. Apakah pengawasan tersebut berdasarkan SIPOA juga? Iya, betul. Berdasarkan pengawasan, berdasarkan pelaporan yang masuk di SIPOA ya. Itu. Nah, kita tidak lanjutin, dan itu setelah kita tidak lanjutin di awal, itu ternyata tidak memungkinkan kita action sendiri karena mungkin jumlahnya jumlahnya banyak WNA di situ, dan dalam segi sekuritas kita, safety-nya kita mungkin nggak kuat untuk action sendiri. Akhirnya kita bersama-sama dengan aparatur setempat kita melakukan action. Pengawasan gitu. Betul. Nah, sahabat Mido, buat yang sudah lihat di Instagram nih ya, kemarin kita sempat post tentang press conference pengawasan orang asing. Nah, itu merupakan salah satu bukti tindak lanjut dari laporan SIPOA yang dilaporkan oleh masyarakat. Buat sahabat Mido yang mungkin sekali lagi kami ingatkan, kalau misalnya menemukan pelanggaran jangan ragu, karena pasti ditindaklanjuti kok. Namun harus ditelaah terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Nah, gini. Sekarang kita mau sesi tanya jawab nih Pak. Boleh gak Pak? Boleh. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas Wahyu. Ada satu pertanyaan. Apabila ada masyarakat yang melapor, apakah data pelapor ini akan dijamin kerahasiaannya? Oh. Gimana Pak? Kalau melapor apakah tetap stay anonymous gitu ya? Iya. Oh. Ya. Nah, ini juga dalam SIPOA ini salah satu keunggulan dari aplikasi kita itu tadi, pelapor, masyarakat yang melapor itu juga kita jaga kerahasiaannya. Dalam arti tidak sembarang orang juga bisa mengetahui siapa pelapor ini kan gitu. Di dalam negara kita kan juga pelapor itu dilindungi kan, ada undang-undang untuk saksi segala macam, dan kita juga berusaha untuk mengaplikasikannya di sistem kita seperti itu ya. Jadi semua percakapan yang dilakukan dalam sistem SIPOA ini melalui link yang dikirimkan tadi itu kan, tidak melalui WhatsApp yang secara umum, tetapi ada link tersendiri gitu. Dan petugas SIPOA tidak mengetahui nomor WhatsApp si pelapor. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan tadi. Tetapi kita buka akses untuk saya umpamanya kasih Inteldak dan Ibu Kepala itu bisa membuka sih. Dalam arti kita juga akan telaah ini fiktif kah atau enggak gitu, seperti salah satu bentuk penelaahannya. Betul. Kita akan interaksi juga ke nomor WhatsApp itu. Apakah nomor WhatsApp ini istilahnya abal-abal atau hanya gurauan semacam, iya seperti itu. Kita kan juga ini juga antisipasi betul. Antisipasi ke arah sana ya Pak ya. Oke, ini sahabat Mido sudah dipertegas ya untuk sahabat Mido yang mau melaporkan. Jadi jangan khawatir. takut, jangan khawatir jangan gitu. Siap. Karena ini dijamin kerahasiaan dari para pelapor. Ya. Oke, nah sahabat Mido, tidak terasa nih kita sudah berada pada penghujung segmen. Apa ada lagi pertanyaan? Oke, nah sahabat Mido, kita udah di ujung segmen nih. Buat sahabat Mido yang mungkin aku ada pertanyaan tapi udah kelewat IG live-nya, nggak masalah, bisa langsung tanya lewat DM kita, nanti akan kita pandu. Atau mungkin jika ada yang mau melaporkan, silakan langsung, jangan ragu untuk menggunakan SIPOA, atau kita ada ruang pelayanan keimigrasian terpadu, bisa langsung sini 24 jam dalam 7 hari kita siap melayani pengaduan sahabat Mido. Sahabat Mido, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dah sahabat Mido.